Halo teman belajar, mari kita lanjutkan belajar tentang integrasi antara Jenkins, GitLab, dan juga Docker untuk menjawab pertanyaan salah satu teman kita, yaitu bagaimana caranya untuk membuat sebuah Docker image dari Node.js application menggunakan Jenkins dan juga GitLab. Oke, kita akan mulai. Nah, sebelumnya yang harus kita pastikan adalah di Jenkins server kita harus sudah terinstall Docker. Nah, karena Jenkins yang saya punya ini adalah base di Ubuntu, maka saya harus mengikuti tutorial dari dokumentasi docker.com terkait untuk Ubuntu. Jadi mari kita mulai. Untuk pertama kita lakukan instalasi Docker di Jenkins server kita. Di kesempatan kali ini kita nggak akan menggunakan slave untuk Jenkinsnya, jadi kita akan gunakan Jenkins master untuk setup Docker dan juga untuk running Docker command. Nanti di video yang lain kita akan coba untuk belajar bagaimana caranya menambahkan Jenkins slave untuk keperluan tertentu. Oke, kita mulai. Oke, pertama kita get update dulu seperti biasa, dan juga install certificate dan lain sebagainya. Kita ikutin aja tutorialnya. Lalu nanti juga kita perlu untuk make directory. Oke, yes, libcurl kita update. Oke. Lalu kita tambahkan repository di apt source. Oke. Lalu lagi kita update repository-nya supaya kita dapat list dari library yang bisa kita install. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan instalasi Docker dengan perintah seperti ini. Get install docker ce cli container d.io docker build dan seterusnya. Oke, kita lakukan instalasi. Yes. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke. Kita cek service docker status. Mau tahu service-nya? Oke, service-nya udah running. Lalu kita sudo systemctl enable docker untuk memastikan bahwa docker akan running setiap kali servernya reboot. Oke, nah sekarang kita cek sudo docker ps, nggak ada yang running ya. Kita cat svd grep jenkins. Oke, ada user Jenkins. Nah, yang perlu kita konfigur juga setelah kita menginstal Docker, kita juga harus memastikan bahwa Docker bisa running dengan user Jenkins. Karena kalau misalkan kita hanya melakukan running Docker PS atau Docker command tanpa sudo by default gitu ya, dia akan gagal. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menambahkan Jenkins ke grup dari Docker sehingga dia tidak perlu melakukan autentikasi atau tidak perlu sudo gitu. Kita coba untuk tambahkan add user to docker group. Kita tambahkan, kita cek dulu apakah sudah ada. Belum ada ya. Kita add docker group dulu. Oke, docker group sudah ada. Lalu kita user mode. User mode-nya adalah untuk Jenkins. Jadi perintahnya kita bisa ikutin seperti ini. User mode -ag. Oke, Jenkins. Kita enter. Sudah selesai. Sekarang kita coba sudo jenkins docker ps. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita menggunakan Jenkins, docker ps itu bisa jalan tanpa masalah. Nah, kalau misalkan kita sebagai user Ubuntu, docker ps, dia akan ada permission deny. Baru bisa kalau misalkan kita tambahkan sudo. Oke, jadi sekarang Jenkins sudah bisa melakukan eksekusi docker command. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi Jenkins job kita. Oke, kita balik lagi ke browser. Jenkins job kita agar dia bisa melakukan build sebuah Docker image.
Nah, kemarin kita sudah punya POC GitLab Integration, kita bisa lanjutkan di sini, kita masukkan di configure. Nah, di konfigurasi ini, komen yang dieksekusi hanya listing. Oke, kita bisa lihat di historinya ada file apa aja di sana. Kita lihat console output di listing. Nah, di sini kita punya yang namanya Docker file. Nah, kita bisa melakukan build image dengan perintah Docker build. Jadi, selain melakukan listing di sini, kita juga bisa tambahkan, oke lah, katakanlah Docker images untuk melist image apa saja yang tersedia di Docker di hostnya. Oke. Lalu kita bisa Docker build maintain titik namanya apa ya, katakanlah node.js example titik seperti ini, kemudian kita docker images. Oke, dan kita coba, nanti kita nggak perlu jalankan, nanti kita ini dulu aja, jalankan manual, hanya memastikan bahwa docker image-nya sudah ada. Oke, dan kita save. Nah, selanjutnya kita bisa build now lagi. Kita cek setelah ini. Oke, ada kegagalan, kita cek apa permasalahannya, permission deny. Oke, kita cek sekarang apa yang jadi permasalahan di sini. Kita configure. Kita cek ID. Kita cek user apa yang digunakan untuk running. Harusnya Jenkins, karena tadi Jenkins sudah kita add ya. Kita tunggu aja dulu beberapa saat. Console output. Oke, sebenarnya udah Jenkins ya. Oke, sekarang berarti mungkin kita bisa coba untuk restart servernya dulu untuk take effect dari perubahan atau add group yang sudah kita lakukan, atau paling nggak sudo service docker restart. Kita restart dockernya aja dan kita restart nih si Jenkinsnya. Oke, ini saya hanya restart si docker ya. Kita coba build now lagi. Oke, masih gagal. Sekarang sudo service Jenkins restart. Sekarang saya akan restart si Jenkinsnya. Oke, masih proses restart. Jenkins masih restart. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Kita coba balik lagi ke sini. Kita reload. Kita login lagi. Kita build now lagi. Oke, nah di sini kita bisa lihat prosesnya berjalan ya. Jadi ternyata kita memang harus perlu restart Jenkins-nya, bukan hanya Docker. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama untuk perintah ID udah terjalankan sempurna, listing kita bisa lihat, lalu Docker image masih kosong ya, belum ada image apapun. Lalu kita Docker build. Nah, kita building image baru dengan nama node.js example. Nah, di sini adalah console output dari Docker build-nya. Nah, lalu kita bisa cek di sini ada Docker image node.js example. Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya di sini di Docker file sendiri itu dia exposing port 8080 gitu ya. Jadi harusnya nanti kalau misalkan kita jalankan image ini, kemudian kita binding port ke port 8080, kita bisa akses. Kita akan coba setelah ini. Oke, jadi sekarang sebenarnya kita sudah punya yang namanya Docker image hasil dari build Jenkins gitu. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ke console. Sudo docker ps, sudo docker run -d detach apa tadi? Sudo docker images. Kita cek dulu image-nya. Sudo docker apa tadi ya? -run -d, kemudian portnya katakanlah jangan 10.080, 8081 ke 8080, kemudian node.js example. Kita cek. Oke, sudo docker ps ada ya. Kemudian kita coba curl http localhost
8081. Dan kita bisa dapat hello world di sini. Jadi Docker image yang tadi kita sudah buat itu sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Jadi permasalahan yang nanti yang akan harus kita selesaikan adalah bagaimana kita bisa mentransport Docker image ini ke environment kita, entah itu staging atau production. Nah, itu adalah bahasan khusus yang lain. Jadi nanti kita bisa integrasikan lagi step dari Jenkins ini untuk melakukan push ke sebuah Docker registry, sehingga nanti dari staging atau production itu bisa hanya sederhana melakukan pooling. Oke, nah sampai sini kita sudah belajar caranya untuk melakukan Docker build sebuah image Node.js. Oke, menggunakan Jenkins. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin melakukan build otomatis gitu ketika ada perubahan? Nah, sebenarnya ada banyak cara, tapi salah satu cara yang lain adalah kita bisa gunakan konfigurasi di sini terkait poll SCM. Nah, poll SCM sendiri itu sebenarnya adalah cara untuk melakukan polling atau mencek repository secara berkala untuk melihat apakah ada perubahan. Oke. Nah, di sini adalah poll SCM ya. Jadi by default triggernya itu kan on demand ya. Jadi kita harus klik build. Nah, atau kita bisa gunakan poll SCM. Nah, poll SCM, nah kita bisa schedule. Harusnya dia bentar. Oke, nextnya dia setiap berapa menit ya? Cek. Oke, jangan setiap 5 menit, katakanlah setiap 2 menit. 5802. Oh, oke. Katakanlah setiap menit lah ya. Nggak apa-apa untuk ini ya, oleh SCM-nya. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu aja selama beberapa menit apakah ada trigger. By default kita expect untuk 1 menit ke depan kita nggak akan ada trigger apa-apa ya, karena memang tidak ada perubahan di sini. Nanti kita juga bisa coba untuk ganti di sini, ganti beberapa hal untuk men-trigger commit baru sehingga nanti kita bisa men-trigger build yang ada di sini. Oke, kita bisa lihat masih belum ada trigger baru di sini. Nah, di sini ada git polling log. Nah, ini informasi juga apakah kita sudah melakukan polling juga. Oke. Found seperti ini dan untuk kurang dari 1 second. Oke. Nah, sekarang kita bisa coba untuk lanjutkan. Kita coba trigger build dengan mengubah yang ada di sini. Kita cek kayaknya ada hello world. Nah, ini kita ganti aja open web IDE. Kelamaan. Kita edit aja. Edit. Nah, hello world kita ganti di sini triggering Jenkins build by poll SCM. Oke, dan kita commit message. Dan nah kita bisa lihat di sini ada commit baru ya. Oke, nah kita tunggu di sini, kita reload aja. Kemudian ya kita tunggu sampai 2102 gitu. Ini ya karena ini UTC ya, selisih 7 jam, makanya di sini jam 2.01 PM. Kita tunggu aja. 2.02 nanti akan ada jadwal selanjutnya untuk polling SCM, polling repository. Nanti kita akan cek apakah image yang di build itu responnya berbeda, karena nanti ketika kita build itu sebenarnya kontennya kan akan berbeda nih ya. Nah, itu juga bisa direfleksikan ketika nanti kita destroy kontainer yang jalan. Nah, kita bisa lihat di sini ada trigger baru. Kita reload. Nah, di sini kelihatan ya, jam 2:02 PM itu ada ada poll SCM baru dan men-trigger commit. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di console output. Oke, ada image yang sudah terbuat juga. Lalu di sini juga kita bisa cek sebenarnya change-nya apa, update server JS. Nah, ini adalah perubahan yang kita buat tadi di repository. Oke, nah sekarang saya nggak mau meningkatkan load dari si Jenkins-nya, saya mau disable si build trigger-nya. Oke, karena ini hanya untuk POC.
Nah, sekarang kita cek lagi di server. Kita run Docker image yang baru. Sudo docker ps created, sudo docker images. Ini 55 detik yang lalu ya, kita create kontainer baru. Portnya jangan 8081, kita 8082. Oke, dockeran lagi. Kemudian kita coba call http localhost 8082 dan hello world triggering Jenkins build by Policia, dan selesai. Jadi apa yang kita ubah di GitLab, oke, itu sudah terrefleksikan dari Docker image yang sudah kita miliki sekarang secara otomatis dengan melakukan Policia. Apakah ada cara lain untuk mereduksi load dari Jenkins supaya tidak melakukan polling secara terus-menerus? Bisa. Jadi nanti kita bisa configure webhook di GitLab sehingga nanti kalau ada commit baru, GitLab yang akan memanggil API dari Jenkins. Nah, itu akan lebih hemat dari sisi resource usage di Jenkins. Tapi so far kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman kita bahwa bisakah kita membuat sebuah Docker image dari sebuah Node.js application menggunakan Jenkins dan juga GitLab? Jawabannya adalah bisa. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar dan jangan lupa untuk like, share video ini dan juga subscribe ke channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.